Nah, Dah. Dah harusnya. Oke, jadi koreksi yang pertama tuh tetap harus ada table of content yang ngejelasin kayak ya yang mau kalian jelasin tuh dari apa dulu terus apa dulu gitu. Biar orang audiens gitu tahu gitu alurnya kemana. Apapun ya, mau pitching atau tugas apapun tetap harus ada wajib. Nah, terus yang pertama tuh harus introduction dulu. Introduction tuh isinya kenapa kalian melakukan hal ini gitu, kayak ada masalah apa kenapa kalian mau melakukan hal ini gitu, harus ada dulu. Jadi jangan langsung memperkenalkan company kalian apa gitu, tapi kayak harus ada introduction dulu gitu. Kayak sebagian besar menjelaskan permasalahan apa gitu yang akhirnya membuat kalian ingin membuat company ini misalkan gitu kalau startup ya. Nah, terus yang kedua, oke lah, yang kedua tuh company profile lah, yang jelasin company kalian. Nah, kalau di company profile itu yang cukup dijelasin itu adalah visi sama misi kalian. Jadi visi perusahaan kalian tuh apa, terus sehingga untuk mencapai visi itu tuh misinya apa, supaya orang tahu gitu kalau kalian ingin menyelesaikan solusi ini tuh style kalian dalam menyelesaikannya nanti bakal kayak gimana gitu. Dan itu singkat padat jelas aja, nggak usah yang per paragraf gitu. Visinya apa. Nah, barulah kalian highlight tuh tadi problemnya apa kan. Highlight problemnya. Nah, terus sama ini kebiasaan pitching tuh yang bagus tuh adalah kalian jelasin masalahnya sebanyak mungkin, kalau bisa masalahnya lebih banyak dari solusinya. Karena ibaratkan gini lah, kalau masalah misalnya 3 masalah diselesaikan sama 3 solusi itu biasa nggak sih? Tapi kalau misalkan 3 masalah diselesaikan sama 1 solusi, luar biasa bukan kan? Nah, apalagi yang lebih parahnya kalau misalkan ternyata 1 masalah kalian selesaikan sama 3 solusi, itu menjadi terkesannya over effort gitu kalau orang ngedengarnya gitu. Jadi lebih dibanyakin lagi penjelasan masalahnya. Jadi kalau bisa nih, misalkan di 3 masalah ini nih, kalian jelasin sampai ke saling terhubung nggak masalah ini tuh gitu, keterkaitannya apa, apakah misalnya masalah 1 bisa menyebabkan masalah 2 atau sebaliknya, pokoknya sampai nanti akhirnya mengkerucut ke 1 titik masalah. Nah, baru di situ kalian jelasin solusi yang kalian offering apa, misalkan kayak tadi produk, future-nya gitu kan. Nah, terus habis itu misalkan kalau udah jelasin produk future, pasti orang tuh kalau bisnis dia pengen tahu sustainable-nya apa gitu kan, misalkan proses berpikir normalnya apa ya, misalnya contoh tadi bisnis modelnya kalian pakai apa gitu kan. Terus ini diganti bisnis canvas kan? Serah, boleh mau diganti bisnis canvas boleh, pokoknya istilahnya setelah kalian menjelaskan solusi yang kalian berikan, kalian harus menjelaskan solusi itu sustain gitu. Jadi bahkan kalian nawarkan bisnis kan pasti kalian nyari investor kan, jadi kalian investor pertama jelas keuntungannya buat mereka apa itu satu. Kedua tuh memastikan bahwa bisnis kalian tuh berkelanjutan gitu. Apa istilahnya tuh cuma kayak sekedar proyekan 4 bulanan gitu. Nanti jelasnya dengan cara apa ya, tadi misalkan dengan bisnis model segala macam. Nah, begitu juga ya orang berikan benang kamu mau. Nah, terus setelah ini tuh apa tadi keunggulan kalian sama perusahaan lainnya. Nah, ini harusnya sebelum itu tadi yang solusi itu kan. Solusi ya ini. Itu kan kompetitor analisis kan. Kayak keunggulan kalian sama kompetitor lain kan. Berarti kan istilahnya kalian harus membandingkan solusi yang kalian berikan sama kompetitor tuh. Nah, itu berarti masuknya ke solusi harusnya, bukan yang sustainable. Nah, tadi terus sustainable berarti masuk juga misalnya kalau kalian mau timeline, bolehlah timeline. Nah, sama ini sih kalau di bisnis ya biasanya itu tuh orang di mana-mana market research dulu. Jadi kayak kalian tentuin channelnya, tentuin dulu customernya mau siapa, baru kalian tentuin channelnya mau lewat mana untuk mencapai si customer itu. Jadi harusnya
market research dulu baru kalian promosi. Ya maksudnya jangan ibaratkan apa ya, jangan sampai kayak asal promosi gitu loh. Gak mungkin kan kalian trial and error promosinya gitu, misalkan ke orang dari berbagai usia baru cari yang cocok kan enggak. Kan kalian harus bisa market research dulu. Kira-kira mana nih customer yang paling cocok untuk produk kalian gitu. Misalnya kalian petani, terus petani yang kayak gimana yang kira-kira cocok untuk, atau bukan petani deh, yang ayam ya, peternak nih, misalnya peternak yang kayak gimana yang kira-kira siap untuk bisa membeli alat kalian gitu misalkan. Itu masuknya ke dalam market research. Tambahin lah. Jadi jangan sampai kalian jual ke semua petani baru yang mau ini gitu, jangan gitu, mesti biar research dulu aja gitu, kira-kira itu apa nggak usah timeline ya? Terserah, mau timeline sebenarnya nggak apa-apa sih, untuk lebih meyakinkan kalau kalian tuh udah siap itu nggak apa-apa, cuman ya diperbaiki aja. Kebanyakan soalnya kan cuma 5 menit. Nah kalau misalnya 5 menit ya berarti nggak usah, atau secara brief juga nggak usah. Tapi nggak apa-apa, gue sekalian koreksi aja biar paham gitu. Nah baru ini abis market research pasti kan kalian promosi dan penjualan. Nah gue pengen tanya sih, kalau menurut lu nih service tuh masuk ke dalam penjualan atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kita modelnya subscription. Kalau mau baca subscription itu kan yang dijual tuh produk dan service. Oh, gue kira subscription tuh ya. Coba deh lihat. Walaupun misalkan servisnya gratis ya, tapi kan itu nilai jual yang kalian berikan. Oh, maksudnya nilai jual bukan apa yang kita jual. Ya tetap dong, ibaratkan diskon pun juga termasuk servis gak sih? Oh iya. Iya, maksudnya kan sesuatu hal yang kalian jual juga gitu. Bukan jual tuh bukan berarti transaksional, orang beli bayar pakai uang gitu, tapi enggak, fitur tambahan apapun itu yang hal yang kalian jual kan. Nah jadi artinya kalau misalnya mau nambahin service itu berarti itu udah termasuk ke dalam sell. Terus enggak? Yang kalian jual service itu berarti apa, jasa kan? Ya ada barang, ada jasa, barang itu berarti suatu produk yang dijual gitu. Ada produk barang, ada produk jasa gitu kan. Itu hal istilah yang umum kalau di bisnis. Nah barulah setelah itu operasional untuk menentukan maintain lah, misalkan kalau butuh misalnya butuh barang mentah untuk bikin alatnya gimana, terus juga kira-kira service yang dibutuhkan kayak kira-kira seberapa sering sih orang butuh maintenance alat itu misalkan. Itu kan juga bakal menentukan flow perusahaan kalian gitu loh. Bisa menentukan flow perusahaan, juga bisa menentukan seberapa SDM yang kalian butuhkan juga kan. Itu nanti maksudnya kemana? Bisnis model? Itu demand. Ya maksudnya dijelasin secara brief aja kan. Timeline, sorry. Tadi kan kalau ada timeline ya, Oh, iya. Nah, terus habis itu terakhir itu biasanya kalau di kita tuh bukan evaluasi tapi forecasting. Istilahnya kayak ibaratkan memprediksi dari segala macam aktivitas yang sudah kita lakuin ya udah kita forecasting. Kira-kira nanti ke depannya butuh berapa, kira-kira kemungkinan nanti penjualannya butuh berapa ke depannya, terus juga kira-kira kalau untuk servis butuh pegawai berapa misalkan, atau enggak kira-kira pegawai yang udah ada ini butuh di-train lagi atau enggak gitu. Udah habis itu ya udah terserah, misalnya kalian mungkin terakhir yang memperkenalkan siapa aja anggotanya dan segala macam. Udah main lah. Oke. Lu gak ada itu loh, investor. Enak banget lu mau. Apaan? Investor, kali aja. Ya lu benerin dulu inilah. Iya. Masa lu mau nempelinin ke investor aja? Ya tahu. Dan
bisa. Sebenarnya investor tuh kalau misalnya nih si Infineon ini, ya misalnya kalau kalian misalnya dulu menang di Infineon ini, harusnya Infineon ini bisa bantu cariin investor harusnya. Cuman tuh yang bakal nanti lebih susah lagi tuh adalah, gue gak tau ya kalau market kalian Indonesia ya. Iya sih. Saya ingat gue sih market di Emang Indonesia susah sih. lebih susah. Emang susah sih. Nyari customernya daripada cari investornya. Karena di kita tuh ya mau petani, peternak atau nelayan tuh masih lebih senang dengan menggunakan cara tradisional daripada advanced technology. Itu bukan kata gua ya, kata orang-orang peternakan, orang-orang perikanan sama rekayasa pertanian tuh. Emang sih. Nah itu juga harusnya dipikirin tuh di market research kan. Sini. Kira-kira apakah kalian harus menjual di dalam negeri atau justru harus ke ekspor ke luar negeri? Luar negeri gimana? Nah kalau misalnya luar negeri susah, ya udah berarti misalkan oke dalam negeri. Nah dalam negeri di mana gitu? Nah itu makanya itu seharusnya ada di bagian problem tadi. Makanya kalau kamu ngulik problemnya, maksudnya gini loh, coba balik ke yang 3 problem tadi. Ini nggak mungkin kamu istilahnya apa ya, nggak mungkin kamu meramal nggak sih problemnya. Pasti kan ada suatu data yang kamu dapat sehingga problemnya itu, bener nggak? Iya. Nah data itu tuh misalkan dari siapa, ya nggak apa-apa gitu, misalkan mau kualitatif atau kuantitatif nggak masalah gitu. Nah itu yang sebenarnya paling bagus tuh di highlight di situ. Jadi banyak lebih mengenai problemnya. Nah solusinya dikit nggak apa-apa, tapi istilahnya apa ya? Ya itu tadi yang misalkan sekali daya bisa 30 atau gitu. Karena kalau di bisnis itu kita udah nggak bisa lagi pakai mindset engineer. Kalau engineer kan benar salah kan. Iya. Kalau di bisnis tuh cocok kan. Jadi solusi yang misalnya menurut kamu salah tuh bisa jadi benar buat orang lain. Makanya perlu ada market research di situ. Yang misalkan menurut kamu nih, oh ini buat cocok nih buat peternakan, tapi kan nggak semua peternak merasa butuh solusi kamu. Kalau luar negeri gimana ya? Kalau apa? Jualnya gimana? Kalau apa? Luar negeri. Iya, jualnya juga. Kalau luar negeri tuh ya gue nggak tahu sih jujur channelnya ya. Maksudnya tuh ya gue juga nggak ada channel blog. Cuma maksudnya gini loh, kalaupun misalnya oke lah, anggap sekarang luar negeri susah, kamu nggak tahu channelnya, berarti kan kamu mau nggak mau harus jual di dalam negeri kan. Nah kamu harus cari kalau dalam negeri tuh kira-kira tadi kan udah jelasin tuh petani yang gini-gini yang siap. Nah petani yang gini siap tuh yang gimana gitu misalkan, yang udah ada apa gitu misalkan. Biar kamu nanti nggak asal nawarin barang kayak di mall, ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Apa gue ganti? Jadi bukan subscription. Boleh, mau diganti bukan subscription boleh, serah sih. Ya, tetap susah kalau bukan subscription. Sebenarnya tuh subscription tuh cuman permasalahan ini nggak sih, periodik cara menjual belinya aja nggak sih? Kan misalnya company jual produk sama service kan? Ya. Secara periodik, baru nanti returnnya payment ini secara periodik juga, misalkan entah itu dia paymentnya untuk payment barang atau payment service itu subscription. Iya. Subscription kan gitu tuh. Biasanya tuh kalau menjelaskan customer dan segala itu namanya bisnis model canvas jadi. Iya. Itu umum, bukan tipe bisnis model, tapi lebih ke kayak bisnis planning model. Oke. Ya udah. Ada ininya, kalian begini ada alur berpikirnya nggak? Harus ada alur berpikirnya biar gampang. Alur berpikir. Iya kan? Kayak gimana? Ya misalkan tadi tuh kayak apa? Dari permasalahannya kan. Tadi misalnya 3 masalah terus dikerucutin gitu kan. Itu
itu biasanya lebih mudah. Atau bikin ini ada coba cara rich fixer biasanya. Apa? Kalau di bisnis tuh rich fixer namanya, bukan kalau di pikir. Rich fixer diagram kalau di bisnis. Google aja, jangan di Google, tidak di Google. biar lebih bukan rich kaya. Oh. Nah, itu biar lebih menggambarkan stakeholdernya siapa, ini siapa. Kalau di bisnis bisa gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Itu aja sih dari gue. Evaluasi. Cukup sih. Masih gini juga. Yang penting mana aja sih sebenarnya. Pas lah 10 awalnya 5 menit. Cukup gak ya? Ya nggak tahu aja, makanya sih sebenarnya banyakin briefnya aja kalau kata gue. Kalau emang karena gini biasanya tuh kalau pitching pas 5 menit jadi bakal banyak ditanya jawab kan. Ya. Jadi sebenarnya tuh gak harus yang kalian jelasin di presentasi itu gak harus detail. Iya sih. Ini gue udah pernah jelasin dulu nggak sih kalau Iya. Tapi ini juga nggak detail. Malah justru siapin ruang untuk mereka bertanya gitu. Jadi kayak ibaratkan kalian udah siapin solusinya, kira-kira apa nih yang bakal mereka bisa tanya. Segitu. Oke. Apa ya dihapus ya? 3 ini dihapus ya. Bagus. Jadi kalau menurut gue mah 3 ini dihapus, tapi kalian keep gitu, kalau misalnya ditanya kalian jelasin. Apa diubah? Jadi kayak jangan deskripsi panjang gini. Ini deskripsi panjang kalau ditanya aja kalian jelasin gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Sidang juga kan harusnya gitu kan. Iya sih. Jangan asli pitching tuh jangan banyakin solusi yang kalian, misalnya jangan terlalu banyak ngejabarin solusi, justru lu jabarin seberapa besar masalahnya gitu. Jadi ibaratkan kayak seberapa genting ini tuh harus diselesaikan gitu, sehingga akhirnya kenapa kalian tergugah atau kalian bisa berasa jadi Avengers gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Harus kayak gitu pitching tuh. Jangan sampai kalian kayak Avengers tapi lawannya cuman maling gitu, ngerti gak sih? Oke. Aman lah. Ditanya, kok aman? Aman sih harusnya. Lu kapan presentasinya? Masih bulan depan. Nah udah tuh, masih bisa market research dulu tuh kalian tuh, tentuin petaninya, peternaknya yang mana. Kalau misalkan memungkinkan nggak ke luar negeri atau enggak, kalau misalnya nggak mungkin ke luar negeri, udah mengapa dalam negeri siapa. Di situ kan juga kalau buka bisnis modal kanvas kan di sini ada partnership juga. Misalkan kalau ternyata langsung ke petani susah, misalkan kira-kira jualnya ke government nggak gitu misalnya, atau ke dinas peternakan. Bisa kan? Bisa juga sih. Itu makanya coba market research coba dikaji lagi gitu.